ngomongin birokrasi ala-lan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan LAN dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bertemu lagi dalam acara obrolan ngomongin birokrasi ala LAN. Bersama saya Riki Rahmadi dengan tema Taman Indah Kantor Lestari Ruang Terbuka Hijau Puslat Bangkan. Hari ini di samping saya sudah ada narasumber yaitu Bapak Bagus Ginanjar. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang Pak Riki. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya. Ya, ini Pak Bagus adalah salah satu pengelola sarana prasarana di kantor Puslat Bangkan. Ya, di mana Kang Bagus ini adalah salah seorang dari pengelola sarana prasarana Puslat Bangkan yang memang berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Ya, kita langsung saja kepada topik pembahasan kita. Saya pernah baca ini Kang, menurut Undang-Undang Republik Indonesia, kalau tidak salah nomor 26 tahun 2007 yaitu tentang penataan ruang. Ya, betul. Di situ dijelaskan ruang terbuka hijau di perkantoran diatur agar minimal 30% dari luas wilayah kota harus dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau dengan presentasi 20% untuk publik dan 10% untuk privat. Privacy. Betul. Bagaimana sih ruang terbuka hijau itu? Atau apa sih ruang terbuka hijau? Baik, terima kasih Pak Riki. Jadi kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau, jadi ruang terbuka hijau itu merupakan suatu sarana untuk masyarakat berkomunikasi. Jadi tempat masyarakat bisa berbaur, berkomunikasi, mengobrol, berdiskusi, berdialog, bermain. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari ruang terbuka hijau. Di samping itu pula memang ruang terbuka hijau itu kalau dari aturan-aturan yang tadi di pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 memang tentang penataan ruang itu menjadi salah satu juga persyaratan teknis ketika kita akan melakukan izin mendirikan bangunan. Jadi kalau di situ ketika kita ingin mendirikan bangunan baik perorangan maupun instansi atau perusahaan itu memang salah satu persyaratannya adalah adanya ruang terbuka hijau minimal 30%. Tidak hanya ruang terbuka hijaunya tapi juga berkaitan dengan tumbuhannya, vegetasinya, berkaitan juga dengan drainase atau air hujannya nanti mau dikelola seperti apa. Maka dari itu ketika kita mendirikan bangunan maka salah satu syarat mutlak adalah adanya ruang terbuka hijau. Dan ini memang ruang terbuka hijau ini manfaatnya sangat luas sekali, sangat bisa kita rasakan bersama-sama. Bagaimana suatu kota ketika tidak memiliki taman, itu akan kotor, akan kumuh, udara tidak bersih. Dan dengan adanya ruang terbuka hijau baik di perkotaan maupun di daerah maupun di instansi itu memberikan kenyamanan bagi para penghuninya. Kalau kita lihat di negara-negara besar itu jangan jauh-jauh, tetangga kita yang paling dekat Singapura, itu Singapura malah menjadi kalau kita biasa taman di dalam kota. Kalau Singapura terbalik, kota di dalam taman. Jadi Singapura tuh menganggap dirinya seperti taman dan kotanya itu di dalamnya. Kalau kita kotanya besar, tamannya kecil. Kalau mereka enggak, tamannya yang besar, kotanya yang kecil. Nah, seperti itu. Begitupun dengan negara-negara maju seperti Jepang, Jerman dan sebagainya. Kita bisa lihat, kita bisa berselancar di Google taman-taman kota negara mereka seperti apa. Dan untuk di wilayah kita sendiri, khususnya di Aceh, alhamdulillah kita memang sudah banyak taman-taman kota. Ada taman kota Trembesi, ada taman kota Tibang, ada taman kota ada Belang Padang juga yang memang bisa digunakan untuk masyarakat berkomunikasi dan berkreasi. Nah, sedangkan untuk di kantor kita sendiri, kita masuk ke wilayah kantor kita memang dari tahun 2015 semenjak pendirian kantor kita
kita sudah mencanangkan memang ada program dari kantor kita yang namanya Go Green. Jadi kita berusaha menjadikan kantor kita menjadi kantor yang asri. Pada saat itu memang program hanya berjangka 5 tahun saja, dan setelah 5 tahun programnya berubah menjadi Green Office. Sebetulnya tidak hanya keindahan masalah taman saja, tapi memang berkaitan dengan wilayah, berkaitan dengan pemanfaatan energi listrik. Jadi tidak menggunakan listrik secara boros, maupun dengan pemanfaatan sisa-sisa bahan makanan dan bahan-bahan seperti botol-botol plastik yang memang sudah tidak digunakan. Jadi seperti itu Pak Diki. Jadi manfaatnya bisa kita rasakan sama-sama seperti yang kita alami di kantor kita saat ini. Oke Pak Bagus, penjelasannya sudah sangat lengkap, komplit. Iya. Jadi saya kembali menyinggung sedikit Pak Bagus kan. Baik. Ini ruang terbuka hijau ini kan sudah diundangkan nih. Otomatis seluruh instansi pemerintahan juga harus menjalankan sesuai dengan undang-undang tersebut kan. Betul. Kemudian seperti apa sih implementasi ruang terbuka hijau ini, atau seperti apa sih instansi pemerintah menerapkan ruang terbuka hijau ini? Kemudian saya lihat juga di kantor Puslat Bangkan ini memang sangat asri ya. Saya lihat banyak pepohonan, banyak juga tumbuh-tumbuhan seperti mangga, sawo, jambu dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih implementasi dari pemerintah untuk menerapkan ruang terbuka hijau tersebut? Oke. Kalau kita berbicara tentang implementasi di pemerintah sendiri, alhamdulillah dengan berdirinya kantor Puslat Bangkahan ini, sebelumnya kita memang tidak berkantor di sini, tapi tahun 2015 kita memang ada peresmian kantor di Puslat Bangkahan di area ini. Jadi pada waktu peresmian dari berbagai instansi, khususnya dari pemerintah Aceh, memberikan berbagai sumbangan pohon-pohonan. Begitupun dengan pohon-pohonan produktif, tidak hanya pohon-pohonan pelindung tapi juga pohon-pohon produktif. Dan pada waktu peresmian memang pada saat itu Pak Gubernur, Pak Sekda, dan dari instansi-instansi lain memang ikut melakukan simbolis penanaman pohon di kantor kita, dan bisa kita lihat beberapa pohon-pohonnya yang sama yang ditanam pada saat itu. Dan alhamdulillah dari pemerintah sendiri, pemerintah Aceh sendiri maupun baik vertikal maupun horizontal, memang banyak sekali memberikan bantuan terkait dengan penanaman pohon di kantor kita. Gitu. Jadi pada saat ini yang kita perbanyak untuk pohon-pohonan di kantor kita adalah pohon-pohon produktif. Tujuannya memang di samping untuk keasrian kantor kita, tapi juga hasilnya bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan bersama-sama. Seperti yang tadi Pak Riki sebutkan, ada mangga, ada sawo, ada kelapa, dan yang lainnya. Dan memang ada pohon-pohon besar seperti mahoni ataupun pohon jati yang sudah kita tanam, dan kita bisa lihat sama-sama. Berarti Pak Bagus ini kontribusi dari pihak eksternal lah kita bilang ya. Iya, seperti dari alhamdulillah. Pemda, dari Betul. tadi ada bilang juga dari gubernur, Iya, dari betul. Pangdam ya kalau Iya. saya tidak salah. Berarti mereka juga banyak berkontribusi untuk penerapan ruang terbuka hijau di kantor Puslat Bangkan. Iya, betul. Oke. Kira-kira berapa luas sih area Puslat Bangkan ini Pak Bagus? Untuk area Puslat Bangkahan sendiri, alhamdulillah itu ada 25.000 meter persegi atau 2,5 hektar ya. 2,5 hektar. Jadi di 2,5 hektar itu tidak semuanya bangunan, tapi malah sebagian besar kita ruang terbuka hijau. Upaya-upayanya kira-kira seperti apa Pak Bagus? Misalnya dari segi perencanaannya, kebijakannya, kemudian pengoptimalan lahan-lahan yang dari luas 2,5 hektar tadi, kemudian juga dari SDM-nya, itu seperti apa pengoptimalannya Pak Bagus? Alhamdulillah di sini memang pimpinan ikut turun langsung dalam hal perencanaan. Jadi di awal penanaman itu memang seluruh pegawai ikut berkontribusi, begitupun dengan pimpinan yang sudah merencanakan untuk area-area wilayahnya. Jadi ada area yang memang khusus untuk tanaman produktif,
ada area yang khusus untuk dijadikan taman, ada juga area yang memang akan dijadikan sebagai pohon-pohon pelindung. Nah, untuk yang pohon produktif sendiri memang itu areanya lebih besar, dan perencanaan itu kita lakukan di awal karena memang pada saat itu tahun 2015 wilayah kita masih gersang, masih kosong, masih ditanami rumput-rumput liar. Jadi kita lebih mudah ketika merencanakan penanaman. Nah, sedangkan untuk pengelolaannya sendiri kita memang tidak menggunakan pihak ketiga, tapi kita menggunakan petugas kebersihan langsung yang dikontrak dengan kantor. Dan untuk wilayah Aceh, untuk wilayah Puslat Bangkan atau LAN Aceh ini dengan luas wilayah yang 2,5 hektar, kita memiliki 3 petugas kebersihan. Dan sebetulnya memang kalau berbicara dengan area luasan itu kita masih kurang terkait dengan petugas. Ya, betul. Namun semaksimal mungkin kita berdayakan, dan alhamdulillah meskipun dengan tenaga kebersihan yang memang sedikit, kita masih bisa merasakan manfaatnya dan masih bisa merasakan kontribusinya baik dari segi kebersihan maupun kerapihan di taman kita. Ya, alhamdulillah Kang ya. Terus saya ambil sedikit tadi dari kata-kata Kang Bagus. Kantor ini kan sudah berdiri dari tahun 2015 yang memang betul. cukup gersang ya. Iya, betul. Sekarang tahun 2024, lebih kurang berarti berkisaran 9 tahun. Betul. Kalau saya melihat sudah begitu banyak pohon dan tumbuh-tumbuhan di Puslat Bangkan ini. Kira-kira pohon-pohon apa aja sih yang ada di Puslat Bangkan ini? Kita untuk pohon-pohon di Puslat Bangkahan kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama kita ada pohon pelindung, itu pohon-pohon dengan kayu yang besar, yang kuat, yang memang bisa tahan dari segala kondisi cuaca. Kalau kita lihat nih di pinggir jalan di Aceh, itu kebanyakan pohon-pohonnya itu adalah pohon-pohon asam, betul nggak? Nah, sebetulnya ketika pertama kali ke Aceh, saya sedikit heran kenapa pohon-pohon yang ditanam di Aceh itu adalah pohon asam. Rupanya memang pohon asam ini memiliki kualitas pohon yang sangat bagus. Yang pertama, akarnya itu tidak merusak bangunan, jadi akarnya itu ke bawah. Kalau diperhatikan jalan-jalan di sekitaran Banda Aceh, di Aceh Besar, jadi Banyak bergelombang. tidak banyak bergelombang kan, karena meskipun ditanami pohon asam, berbeda dengan pohon-pohon yang lain ditanam seperti pohon-pohon asan ataupun pohon-pohon terembesi, itu biasanya akarnya ngangkat ke dalam sehingga merusak permukaan. Tapi berbeda dengan pohon asam, dia mencengkeram ke bawah. Itu ada ya pohon-pohon besar, ada pohon mahoni juga, ada pohon jati juga. Nah, yang kedua ada pohon-pohon produktif. Pohon-pohon produktif ini adalah pohon-pohon buah-buahan yang bisa kita konsumsi dan bisa kita rasakan, bisa kita nikmati hasilnya. Ini ada beberapa pohon seperti pohon jambu, ada pohon rambutan juga, ada kelapa, ada pohon mangga, ada pohon sawo, ada pohon lengkeng, dan masih banyak lagi pohon-pohon lainnya. Dan itu pun yang terakhir ada ada bunga-bunga yang memang untuk mempercantik area wilayah. Dan sebetulnya ada tambahan lagi satu lagi terakhir, karena kebetulan di kantor kita nih ada rumah susun. Jadi ada area yang memang digunakan oleh penghuni rusun untuk bercocok tanam, dan itu adalah pohon-pohon produktif seperti cabai, tomat dan sebagainya, dan hasil pertanian tersebut bisa kita rasakan bersama-sama. Begitu Pak Riki. Ini saya terkait tanaman produktif ya, yang barusan Pak Bagus sebutkan tadi, seperti ada mangga, sawo, dan bahkan di area rusun tuh ada dimanfaatkan ya tanah yang bercocok tanam oleh penghuni orang rusun tersebut ya. Seperti cabai, terus terong, sayur-sayuran lah. Iya, betul, sayur-sayuran. Terus itu bagaimana sih, misalnya nih mangga lagi sedang berbuah banyak, itu proses panennya itu seperti apa Kang? Ini kan banyak nih, ada mangga, ada sawo, ada kelapa juga kalau saya tidak salah kan? Iya, betul. Jadi apa, Kang? Untuk buah-buahan produktif sendiri memang kita membuat kesepakatan yang tidak tertulis. Jadi bagi siapa yang memang mau mengambil, kami persilahkan. Itu baik pegawai maupun PPNPN, tenaga kontrak di sini, kami persilahkan. Adapun juga yang memang jemaah-jemaah masjid yang memang pernah meminta kepada kantor untuk
buah-buahan yang ada di kantor itu pun dipersilahkan. Namun memang kami batasi, tidak serta-merta diperbolehkan mengambil sebanyak yang mereka mau. Jadi sewajarnya diambil. Dan memang untuk saat ini buah-buahan di kantor ini menjadi menjadi subur mungkin dengan adanya siapa yang minta kita berikan. Jadinya buah-buahnya pun terus bertambah gitu kan. Beda cerita mungkin kalau kita pelit ya. Ya, itu biasanya secara tidak langsung bukan cuma pihak internal yang Ya. akan merasakan kan, juga pihak eksternal juga kebagian berkahnya. Betul, ya kan? alhamdulillah. Mereka jemaah-jemaah masjid yang sholat Ya. ke kantor Puslat Bangkan, mereka juga bisa untuk mendapatkan hasil panennya ya. Iya, Oke. begitu Pak. Jadi Pak Bagus, mungkin tadi sudah disebutkan juga ya, bagaimana sih proses perawatan ruang terbuka hijau. Seperti yang tadi kan mungkin ada sedikit kendala yang diberikan Kang Bagus kan, seperti dari SDM-nya atau pengelola tamannya kan. Kira-kira bagaimana sih Puslat Bangkan melakukan proses perawatan ruang terbuka hijau ini, dan jika ada kendalanya bagaimana cara mengatasinya? Jadi kalau memang berbicara tentang perawatan dan kendala, ini perjalanan yang cukup panjang bagi kantor untuk bisa mendapatkan hasil yang sampai dengan saat ini. Jadi dengan pemeliharaan halaman dan taman yang tidak besar, kami berupaya sebisa mungkin bagaimana kantor ini bisa tetap asri, bisa tetap banyak pohon-pohonnya, bisa tetap cantik. Oleh karena itu kami bekerja sama yang pertama dengan pihak pemerintah daerah, dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhutanan. Memang kami mengajukan beberapa pohon-pohon produktif ataupun pohon yang lainnya. Yang kedua, kami bekerja sama juga dengan teman-teman di kantor, baik pegawai maupun tenaga kontrak atau PPNPN, berkaitan dengan bunga-bunga yang ada di kantor. Jadi kalau memang teman-teman di kantor di rumahnya memiliki bunga-bunga yang cantik, kami memang secara langsung meminta kepada teman-teman pegawai agar bunga-bunga tersebut bisa diperbanyak di kantor kita, dan bisa kita lihat hasilnya memang bunga-bunga tersebut bisa menjadi tanaman yang subur di kantor kita. Dan kendala lainnya yang kami hadapi saat ini adalah dengan wilayah yang begitu luas, tenaga kebersihan yang kurang. Itu menjadi tidak optimal bagi kami dalam khususnya pembersihan dan pemanfaatan lokasi di wilayah kita. Dan sebetulnya memang kalau boleh disampaikan, perlu beberapa orang lagi khususnya untuk di wilayah taman dengan luas 2,5 hektar. Kita cuma memiliki 3 orang petugas kebersihan. Tapi itu tidak menjadi membuat kita mundur, tapi menjadi tantangan sebetulnya menjadi kami untuk pengelolaan taman menjadi lebih baik. Kami berusaha membuktikan bahwa dengan petugas kebersihan taman yang sedikit, kita masih bisa memberikan taman yang indah, yang cantik, yang bersih. Begitu Pak Rizky. Dengan SDM yang minimal. Iya betul, dengan SDM yang minimal, dengan anggaran yang minimal. Kan? Ya, SDM minimal, ya. Anggaran minimal, tapi kita berusaha semaksimal. Kalau saya tidak salah juga, bahkan di Puslat Bangkan ini banyak tuh katanya pohon-pohon jenis obat-obatannya seperti seperti bunga telang. Betul. Terus belalai gajah ya. Iya betul. Bahkan pihak-pihak luar tuh banyak tuh mencari obat kemarin. Iya, ya. betul. Apa benar demikian? Betul sekali Pak Riki. Ini memang obat-obatan tersebut dikembangbiakan, diperbanyak pada zaman Pak Faisal sewaktu menjadi kepala Puslat Bangkan. Jadi beliau memang setiap ada bibit obat-obatan, tanaman-tanaman herbal, beliau membawa ke kantor untuk diperbanyak. Dan alhamdulillah tanaman-tanaman tersebut bisa dimanfaatkan. Tidak hanya untuk pegawai, tapi orang-orang luar juga banyak beberapa kali memang meminta ke kita terkait dengan tanaman-tanaman tersebut. Tidak hanya cantik, tapi juga bisa digunakan manfaatnya. Seperti yang tadi disampaikan, ada bunga telang, ada belalai gajah. Baik Pak Bagus, kemudian seperti apa komitmen dari pimpinan Puslat Bangkan sendiri dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Puslat Bangkan ini?
Silakan Pak Bagus. Untuk komitmen dari pimpinan sendiri, alhamdulillah sampai dengan saat ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa komitmen dari pimpinan dari mulai perencanaan, dari mulai pengelolaan, pengawasan, pimpinan tidak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan untuk mengecek, untuk memberikan arahan terkait dengan wilayah kantor kita. Begitupun dengan program kantor yang sampai dengan saat ini masih berjalan, yaitu Green Office, masih tetap dilaksanakan. Itu menjadi salah satu bukti bahwa pimpinan tetap terus memberikan supportnya kepada kami dan terus memberikan komitmennya dalam rangka menjaga ruang terbuka hijau, karena memang ruang terbuka hijau ini untuk di wilayah Puslat Bangkahan ini memang sangat besar manfaatnya. Di samping mempercantik wilayah, tapi juga menjadi sarana bagi peserta diklat, bagi masyarakat ketika peserta diklat sudah mulai jenuh dengan pendidikan, dengan kegiatan yang di dalam kelas, mereka bisa berinteraksi di luar kelas, yaitu di taman-taman tersebut. Begitupun dengan tamu-tamu ataupun jemaah-jemaah yang memang sering berkunjung ke kantor, itu menjadi salah satu spot yang untuk orang-orang zaman sekarang itu bisa dijadikan spot-spot foto di media sosial. Begitu. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan, betul, dan berkelanjutan, sehingga pimpinan Puslat Bangkahan juga dapat memastikan bahwa ruang terbuka hijau ini tidak hanya menjadi bagian dari program jangka pendek ya, Pak Bagus, ya, tapi juga dapat menjadikan elemen integral dari budaya organisasi kita sehari-hari ya. Betul. Oke, baik sahabat LAN, terima kasih Kang Bagus atas informasinya. Mudah-mudahan kawan LAN semua mendapatkan informasi yang baik dari obrolan kali ini. Mungkin sekian dulu obrolan kita mengenai ruang terbuka hijau. Mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan bermanfaat, dan mari bersama-sama kita menjaga lingkungan yang asri dan hijau. Saya Riki Rahmadi, sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.